Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nopi. Izinkan saya perkenalkan terlebih dahulu ya. Silakan. Ya, nama saya Novi Fatmawati dari semester 4A dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Eh, saya ingin mewawancarai Kakak sebagai seorang pendidik mengenai tentang kegiatan pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini, Kak. Baik, silakan aja mulai. Ya, bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di masa pandemi COVID-19 ini, Kak? Ya, langsung aja jawab. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara daring. Jadi selama pandemi ini, kegiatan belajar mengajar daring dilakukan karena adanya kebijakan pemerintah yang dimana usaha ini dilakukan sebagai meminimalisir mata rantai penyebaran COVID-19. Selanjutnya, metode apa yang Kakak gunakan dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat ini? Cara atau metode yang saya gunakan ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar selama daring yaitu yang pertama menggunakan metode ceramah, yang kedua menggunakan metode diskusi, dan yang ketiga menggunakan metode resitasi. Selanjutnya, menurut Kakak sebagai seorang pendidik nih, apakah metode pembelajaran seperti itu sudah efektif atau belum untuk diterapkan? Menurut saya, metode pembelajaran secara daring memang kurang efektif dalam kegiatan belajar mengajar. Karena untuk fungsi pendidik sebagai controlling dan evaluator akan sulit menentukan bagaimana cara mengontrol peserta didik seperti yang dilakukan di dalam kelas dan menentukan bahan evaluasi. Karena kan adanya minimnya batas ruang dan waktu. Ya, selanjutnya, apa saja kelebihan atau keuntungan yang dapat Kakak ambil ataupun peserta didik dapat ambil dalam pembelajaran jarak jauh seperti saat ini, Kak? Menurut saya ya, kelebihan adanya kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring ini dapat menyelesaikan kegiatan lain yang juga dimiliki, seperti kata pepatah ya, sekali merengku dayung dua pulau terlampaui. Selanjutnya, di samping ada kekurangan, pasti ada kelemahan. Apa saja kelemahan atau kekurangan yang didapat akibat adanya pembelajaran daring seperti saat ini, Kak? Kelemahan atau kekurangan paling yang saya rasakan selama kegiatan belajar mengajar ini lebih sulit untuk menilai bagaimana peserta didik memahami materi yang diberikan. Adanya juga keterbatasan sarana dan prasarana seperti sinyal, alat ajar, dan lain-lain. Yang mana itu akan mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Dan juga sulitnya menjalin chemistry antar pendidik dan peserta didiknya. Selanjutnya, Kak, apa sih peluang yang Kakak dapat ambil dalam pembelajaran seperti saat ini, dalam situasi seperti ini, gitu? Paling peluang yang saya ambil dalam kegiatan belajar mengajar secara daring ini lebih siap untuk mempersiapkan materi, bisa mengerjakan beberapa pekerjaan dalam satu waktu. Menurut Kakak sebagai seorang pendidik, apa ancaman yang terjadi dalam pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini, Kak? Ancaman bagi peserta didik dan saya sendiri yang pasti yang pertama itu adanya minimnya perhatian peserta didik ya dalam memahami materi karena kurangnya memperhatikan pendidik ketika kegiatan belajar mengajar, dan keterbatasan sinyal yang terkadang mengganggu berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Jadi jika ini terjadi kepada peserta didik, tentunya mereka akan ketinggalan pelajaran kan. Dan jika terjadi kepada pendidik atau pengajar, tentunya kegiatan belajar mengajar akan terhambat. Dan rasa bosan peserta didik memiliki, sehingga takut rasa gairah dalam belajar itu hilang gitu.
Terus menurut kakak bagaimana nih solusinya untuk siswa yang malas dalam pembelajaran daring gitu kak? Paling solusi dari saya itu apa namanya, meminta orang tua untuk berkontribusi memberikan arahan terhadap anaknya, terus dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar tentunya, terus memberikan assignment dan reward apabila peserta didik itu mengerjakan tugasnya dengan tepat waktu, dan memberikan sanksi atau hukuman apabila peserta didik itu mengerjakannya terlambat atau tidak mengerjakan. Selanjutnya, bagaimana cara kakak sebagai seorang pendidik dalam menghadapi pembelajaran secara daring ini di masa pandemi COVID-19 ini, Kak? Paling yang saya lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin ya untuk bisa berkomunikasi terhadap peserta didik ketika kegiatan belajar belajar ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk itu, metode yang diterapkan adalah metode diskusi sehingga komunikasi tidak hanya terjalin satu arah, tetapi mendapatkan respon sebagai timbal balik. Itu aja sih paling. Ya. Selanjutnya Kak, yang terakhir, bagaimana sih antusias para peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran pada masa COVID-19 ini secara daring, Kak? Paling yang saya perhatikan selama dari ini antusias peserta didik itu hanya ada beberapa ya siswa yang begitu antusias gitu. Terus layaknya kegiatan belajar secara tatap muka beda gitu kan. Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa peserta didik cenderung akan merasa bosan jika terlalu lama belajar dalam daring. Jadi yang namanya anak-anak nggak apa-apa lah ya, ada bosan-bosannya dikit. Ya, cukup sekian Kak pertanyaan yang dapat saya ajukan untuk Kakak. Iya, sama-sama Nopi. Ya, Cuma segitu yang bisa saya berikan ya. Ya, terima kasih ya Kak sudah membantu menjawab wawancara yang saya ajukan. Sama-sama. Ya, kasih ya Kak. Udah itu aja. Ya. Iya. Ya, Assalamualaikum Kak. Salam.